wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Bapak Ibu yang saya hormati semuanya saja. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah." Haji yang mabrur itu tidak punya balasan apa-apa dari Allah kecuali hanya satu, yaitu surga. Maka ketika kita membahas tentang persoalan haji yang dinamakan mabrur, itu bukan ketika melaksanakan haji. Yang orang menunaikan ibadah haji, mabrurnya, istilah mabrur, julukan mabrur, bukan di saat ketika orang tadi berada di tanah suci dan menunaikan ibadah yang sangat bagus, kemudian orang itu dikatakan mabrur. Bukan itu. Tetapi yang dimaksudkan dengan mabrur adalah orang itu taat patuh. Mabrur dari kata albir, birun itu taat patuh, setia, memenuhi janji, berbuat sesuai yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Setelah menunaikan ibadah haji, ibadahnya sedemikian bagus tekunnya, sampai kapan? Sampai kapan? Sampai mati. Nah, makanya kemudian kapan orang itu dikatakan mabrur? Besok kalau sudah meninggal baru ketahuan dia mabrur, dia tidak. Sehingga di sini bisa menginspirasi yang lain, yaitu bahwa haji, orang yang menunaikan ibadah haji adalah orang yang betul-betul bisa menunaikan hasil dari siam Ramadan. 5 itu berurutan banget Bapak Ibu, nggak ada yang terpisah. Orang yang bersyahadat adalah orang yang bersumpah untuk setia dan taat kepada Allah. Syahadat itu kan semacam bayat, tapi kepada Allah, janji kepada Allah. Maka orang yang sudah berbaiat kepada Allah dengan syahadat, maka dia pasti bisa mendirikan ibadah sholat yang 5 dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah sholat yang 5, orang ini kemudian menunaikan zakat. Zakat itu berasal dari tazkiyah, artinya membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan orang yang mengeluarkan zakat dari dosa-dosa. Bukan membersihkan harta. Banyak orang memahami keliru. Zakat itu membersihkan hartanya katanya. Bukan. Karena ayatnya adalah khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil bagian dari rizki seseorang yang mampu mengeluarkan zakat, tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan untuk mensucikan mereka. Dari apa? Dari harta yang dikeluarkan. Maka orang yang bisa mengeluarkan zakat itu bermanfaat kalau orang tadi semakin penuh kasih sayang terhadap sesama. Karena zakat kan implementasinya kasih sayang. Disinilah letaknya banyak orang yang kurang memahami. Dia mengeluarkan zakat tapi sombongnya tetap. Dia mengeluarkan zakat tetapi menyakiti hati orang masih suka. Bertengkar juga masih. Nah, ini yang timpang. Maka kemudian Allah mewajibkan kita siam Ramadan untuk apa? Gitu kan? Siam Ramadan tujuannya adalah untuk menguatkan
menyelamatkan dari seluruh elemen hidup kita. Siam Ramadan ini kan intinya pada pengendalian hawa nafsu, bukan lapar dan haus, tidak, bukan itu. Tetapi di dalam Ramadan kita menjaga ibadah kita sebaik-baik ibadah kita. Beratnya adalah sementara kita disuruh semangat mengerjakan ibadah, kita dalam kondisi fisiknya lemah. Nah, fisik lemah ini jangan sampai menjadikan hati yang ikut lemah. Kemudian wegahan banget, arep ngopo-ngopo wegah, arep ngaji wegah, maca Quran wegah gitu. Gitu. Jangan sampai terpengaruh. Maka kemudian yang kelima adalah ibadah haji. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, unsur 5 ini adalah semacam, kalau saya membahasakan kasarnya, pemaksaan Allah agar manusia itu harus masuk surga. Maka berlapis, suruh janji, sholat setiap hari, mengeluarkan bagian rizki, kemudian menahan hawa nafsu, kemudian menunjukkan, menampilkan jati dirinya, cinta kasihnya kepada Allah dan Rasul, berangkat menuju ke pusat dari agama kita, yaitu di tanah suci. Pulang harusnya dia bertakwa, mabrur, bersih hatinya karena zakat, dan tanha anil faksha wal mungkar. Maka inilah yang dinamakan orang soleh atau juga orang yang bertakwa. Sehingga ibu dan bapak yang saya hormati, mari kita lakukan apa yang sedang kita lakukan dengan penuh kesadaran bahwa inilah kasih sayang Allah yang paling nyata, yang kemudian kita bisa melaksanakan. Ruginya orang diberi kasih sayang tidak mau. Orang yang paling bodoh kan disayang tidak mau, itu yang paling bodoh. Kenapa? Ya nyata sekali. Allah Subhanahu wa taala enggak butuh siam kita. Allah enggak butuh salat kita. Allah tidak butuh haji kita dan zakat kita. Namun Allah memerintahkan sebagai syarat ketaatan kita kepada Allah untuk memisahkan, menjadikan furqan. Karena Al-Quran itu furqan, menjadikan furqan itu pemisah. Dipisahkan manusia dengan apa? Dengan siam. Manusia terpisah, ibu bapak. Ketahuan kan? Yang tidak mau siam ketok, yang mau siam ketok. Allah memisahkan dengan sholat 5 kali. Ketahuan sekali siapa yang masuk golongan kanan dan golongan kiri. Allah juga memisahkan dengan zakat. Yang orang Islam mampu zakat, yang mengeluarkan zakat itu tidak banyak. Maka dari itu, dari kelima hal ini monggo kita cermati, kita pelajari dengan sebaik-baiknya agar kita tidak salah melangkah dan agar kita melakukannya sesuai dengan kehendak Allah. Maka kita akan mendapatkan rahmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.